Ibu Yani, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya. Boleh saya duduk dulu Ya, ya? Bu. Untuk menjaga privasi pasien dan kerahasiaannya. Perkenalkan Ibu, nama saya Diantia. Saya bertugas hari ini. Sebelumnya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya mau KB, Bu. Mau KB? Ya. KB apa Ibu? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Iya. Sebelumnya saya daftar diri Ibu dulu Ibu ya. Nama Ibu siapa Ibu? Ibu Yani. Ibu Yani. Suami, Ibu berapa tahun umurnya? 39 tahun, Bu. 39. Suaminya Ibu? Namanya? Bapak Angkus. Angkus. Umurnya suami Bu? 43. 43. Alamatnya Ibu? Dari Bojong. Bojong. Ibu pendidikannya? Dulu SMP. SMP. Bapak? Sama, Bu, SMP. Sampai SMP juga. Ibu bekerja? Tidak, Bu, di rumah Tidak, saja. iya. Kalau suami Ibu? Buruh, Bu. Ibu kalau boleh tahu jumlah anaknya Ibu berapa Bu? 5, Bu. Anaknya 5. Udah banyak Bu ya. Ibu sebelumnya pernah pakai KB? Belum. Belum pernah pakai KB. Anak terkecil Ibu? Baru melahirkan, Bu. Sekarang 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan lebih. Udah dapat 2 hari belum Bu? Ya, sudah. Udah. Berarti belum di KB ya Bu ya? Belum. Sebelumnya. Boleh Ibu, Ibu head akhirnya kapan Ibu? Dari pas bersih belum head lagi, Bu. Oh, ini pas bersih berarti. Ini anak yang kelima berarti ya Bu ya? Iya. Berarti salah menyusui Bu? Menyusui. Nah, keguguran Bu? Tidak, Tidak Bu. pernah ya. Iya, Ibu maaf, saya akan di sini akan memberi edukasi kepada Iya. Ibu tentang alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Nah, di sini Ibu ya, saya bantu Ibu untuk memilih KB yang tepat bagi Ibu apa. Nah, di sini Ibu sebelumnya KB itu Ibu ya ada 5 Ibu ya, ada 2 macam KB, yaitu KB hormonal dan KB non hormonal. Nah, untuk KB hormonal Ibu ya bisa ada dengan KB suntik dan KB pil. KB suntik itu ada 2 macam Ibu ya, ada yang suntik 3 bulan, ada 1 bulan. Ada juga KB non hormonal seperti pemasangan IUD dan implan. Ini untuk jangka panjang. Kalau yang IUD itu Ibu 10 tahun ya Bu ya. Kalau yang implan itu untuk 3 tahun. Dan pemasangannya juga kalau IUD di bawah rahim, di dalam rahim, dan kalau implan di bawah kulit, di tangan Ibu ya. Nah, ada juga yang KB menyusui Ibu. Ini efektif biasanya Ibu, kan kebetulan Ibu menyusui juga ya. Nah, ini juga ada juga KB dari kondom Ibu ya. Nah, ini ada beberapa Ibu ya, ada keuntungan dan ada kelebihannya juga dari beberapa macam KB ini. Nah, di samping itu biasanya Ibu ya, kalau KB itu untuk KB yang hormonal, untuk KB hormonal biasanya di sini memiliki biasanya KB yang hormonal tidak mencegah untuk IMS Ibu ya. Dan mencegah untuk IMS terus sampai. Nah, kalau misalkan yang kondom itu mencegah untuk IMS. Nah, Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu mempunyai penyakit kuning sebelumnya Ibu? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya. Pernah mengalami pendarahan Ibu? Tidak. Keputihannya lama? Tidak. Tumor? Tidak. Pada rahim, payudara? Tidak. Atau ilmu telur? Enggak ya Bu ya. Di sini Ibu ada, Ibu cenderung memakai cenderungnya Ibu, keinginan Ibu untuk memakai KB itu seperti apa Bu? Karena kalau Ibu apa situasinya lancar Bu. tiap bulan. Teratur. Tidak ada keluhan selama menstruasi, misalkan keputihan, tidak ada. Nah, di sini juga
kita lihat ini ya. Di sini ada KB. Misalkan ibu ya KB IUD. Nah, kalau IUD di sini ibu pemasangannya seperti ini ibu alatnya, dan pemasangannya itu di bawah dalam rahimnya ibu ya. Dan ini efektif untuk 10 tahun. Sebenarnya ibu cocok untuk KB IUD karena ibu anaknya udah 5. Nah ini juga bisa dibuka ibu sewaktu-waktu kalau ibu memang hamil. Nah ini KB IUD, dan ini juga ada ibu KB implan. Nah ini KB implan ibu. Nah kebetulan KB implan ini juga. Nah ini efektif untuk pemasangan. Ini seperti ibu alatnya seperti ini ya. Nah ini seperti kapsul. 2 kapsul ini dipasangnya di bawah kulit, dan jangka waktunya itu 3 tahun ibu. Nah udah gitu ada juga KB suntik ibu. Kalau KB suntik biasa ibu ya yang ada yang 3 bulan. Jadi ibu setiap 3 bulan sekali ibu disuntik. Dan juga 1 bulan setiap 1 bulan sekali ibu disuntik. Atau pil yang ibu harus diminum setiap hari, dan itu peminuman pil suntik itu harus setiap hari dari waktu jam yang sama. Misalkan ibu jam 9 makan pil itu jam 9 terus, jadi tidak berubah jam 9, 10, jangan seperti itu ibu ya. Nah dari apa yang saya jelaskan, ibu cenderung memilih KB pil apa bu? Ini bu, kalau boleh saya mah ingin yang agak lama gitu, jangka panjang tuh tadi. Jangka panjang. Kalau berarti ibu yang IUD ya bu ya? Kalau IUD itu yang tadi yang di rahim ya bu ya? Iya bu, yang di rahim. Kalau IUD belum bu, saya masih takut bu. Takut ya. Jadi ibu yang mau yang implan aja ya bu ya? Yang di tangan bu. Nah kalau konteks itu ya. Nah ini ibu yang ini. Kalau IUD yang implan ini itu ada 2 ibu ya. Kebetulan ada 2 kapsul. Itu jangka waktunya untuk 3 tahun. Ini sangat efektif ibu ya. Bisa dan mudah berhenti, dan ini juga bisa berhenti bu sewaktu-waktu kalau misalkan ibu mau dikeluarkan kapan saja. Aman juga ibu bagi semua orang, perempuan, apalagi ibu yang menyusui. Ini sangat cocok ibu yang bagi menyusui ya. Nah ini juga bisa mempengaruhi haid bu. Jadi kalau misalkan ibu kan ini tuh kalau biasanya ibu haidnya itu tidak teratur, emang kadang sedikit-sedikit, itu efek sampingnya ibu ya. Nah ada juga, dan akan tapi ibu implan juga tidak melindungi terhadap IMS gitu ya bu ya. Beda kalau suami ibu ya nggak bahaya. Nah ini juga ya bu ya yang perlu diingat untuk ini. Ini juga ya bu ya yang tidak bisa memakai ABPK itu, tidak bisa pakai IUD itu, implan itu ya bu ya. Biasanya ibu menyusui kurang dari 6 bulan. Kalau ibu hamil nggak mungkin ya bu ya pakai KB ini. Terus ada masalah kesehatan ibu ya, dan ibunya misalkan ibunya tadi ada yang penyakit pernah kuning, terus nanti ada tumor yang TB juga, dan itu tidak boleh ibu ya memakai KB implan. Ini ya bu ya. Nah ini tadi tapi alhamdulillahnya ibu tidak ada keluhannya bu ya, tidak ada dan tidak pernah mengalami penyakit seperti ini. Nah ini juga nah ada juga kemungkinan efek samping ibu, efek samping dari pemasangan KB implan, yaitu ibu bercak-bercak dan hanya kering. Biasanya ibu sama sekali, kadang kalau di KB implan itu sama sekali tidak head, atau sering ada bercak-bercak sedikit kayak, tapi tidak cuma ada lama gitu, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, seperti itu. Umumnya haid tidak teratur dan tidak dapat mengalaminya bu ya, jadi kayak gitu. Terus ada juga sakit kepala, ada mual, ada pusing,
Ibu ya. Nah, ini kemudian efek sampingnya Ibu ya. Nah, ada juga cara pemasangan Ibu, pemasangan dan cara pemasangannya itu tidak lama Ibu ya, sekitar 5-10 menit. Nah itu biasanya juga nanti Ibu ya ada dikasih anestesi kepada Ibu. Apa Ibu sekarang udah makan apa belum? Sudah Bu. Sudah makan. Nah itu nanti dan jadi Ibu ya dikasih anestesi dulu di tempat yang akan melakukan pemasangan implan. Udah gitu dan dipasangnya di bawah kulit Ibu ya. Nah itu Ibu gimana Ibu udah paham tentang KB implan dari mulai manfaatnya, terus efek sampingnya, dan cara pemasangannya. Ada yang bisa Ibu tanyakan lagi atau ada yang kurang paham? Sudah Bu, mau pakai implan saja Bu. Dan suami Ibu udah menyetujui Ibu ya, kalau emang Ibu di KB gitu kan. Ya, kalau gitu sebelumnya saya akan memeriksa dulu Ibu ya Bu ya. Pemeriksaan fisik dulu. Ibu boleh ditimbang dulu? 59 Ibu ya. Iya. Ibu boleh pinjam tangannya. Ibu bagus itu tesnya 110/70 normal Ibu ya. Ibu kalau gitu sebelum pemasangan Ibu cuci dulu terlebih dahulu tangannya sebelah kiri, cuci dan pakai sabun Ibu ya, di tempat di belakang Ibu ya. Itu nanti kita akan melakukan pemasangan KB implan. Silakan Ibu. Pasca Pemasangan KB IUD implan. Kita pastikan dulu tempat datar, ibunya sudah bersih dan mencuci tangannya terlebih dahulu. Udah gitu kita pastikan juga kerahasiaan pasien dengan cara kita menutup. Udah gitu kita ibu udah cuci dulu tangannya. Kita pasang terlebih dahulu kain di bawah tangan Ibu. Permisi ya Bu ya. Iya. Sebentar. Setelah itu kita pastikan alat-alat lengkap. Kita patahkan bidok kain. Kita buka duk bolong dan masukkan ke dalam bak steril. Untuk implan set cepet 3 cc masukkan ke dalam bak steril dan plaster. Begitu kita lakukan pola pada Ibu. Ibu sebelum kita lakukan pemasangan kita pola dulu dulu ya Bu ya. 8 cm dari lipatan siku ya, dan kita pola seperti huruf T. Sudah kita pola, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Begitu kita keringkan. Begitu kita memakai sarung tangan. Kita
masukkan lidocaine ke dalam spek. Kita pasang sarung tangan. Kita pasang duk bolong. Setelah kita pasang duk bolong sesuai dengan apa yang kita udah lakukan pola, kita bersihkan tempat yang akan kita lakukan anestesi dengan menggunakan alat antiseptik dan dengan cara dari luar dari dalam keluar. Sudah kita bersihkan tempat yang akan kita berikan anestesi, kita lakukan anestesi pada ibu. Mau disuntik dulu ya Bu ya, dilakukan anestesi. Ibu sudah makan Ibu ya? Sudah. Iya, Ibu tarik nafas panjang ya Bu ya, lemesin jangan di ini ya Bu ya. Kita lakukan anestesi dengan cara aspirasi dari dada, kita masukkan sedikit. Kita masukkan lagi ke pola yang kita telah buat. Kita aspirasi lagi dari dada, kita masukkan secara perlahan. Kita lakukan lagi ke pola yang berikutnya. Kita aspirasi lagi, masukkan lagi. Nah, kita dek, tidak terjadi pendarahan. Sudah kita lakukan anestesi, kita lakukan insisi di tempat penyuntikan anestesi. Dan apakah anestesi sudah bekerja apa belum? Ibu gimana? Pasti kerasa nggak Bu? Tidak Bu. Pastikan dan lihat. Kalau kita udah pastikan bekerja, kita lakukan insisi. Ibu sakit nggak? Enggak ya? Enggak. Kita lakukan insisi sepanjang 2 cm agar untuk memasukkan trokat. Udah kita insisi. Kita coba memasukkan implan. Secara perlahan di bawah kulit. Sesuai dengan yang telah ditentukan, batas yang telah ditentukan. Kita masukkan pendorong, secara perlahan kita tarik trokat. Ya. Kita lengkap dulu ya. Angkat. Kita keluarkan, kita kembali balik lagi ke sisi yang sebelah yang kita sudah lakukan pola. Kita masukkan lagi pendorongnya. Pastikan implan masuk sesuai dengan yang pola yang kita telah buat. Ya. Jadi itu kita keluarkan trokat, kita dep. Apabila terjadi pendarahan, kita dep sambil kita urut untuk biar darah tidak keluar. Udah gitu kita buka duk bolong. Kita dep dan lihat lagi apakah ada jadi pendarahan atau tidak. Apabila tidak, kita dekatkan kulit agar nempel dan kita pasang plester. Sudah kita pasang plester, kita pasang juga
perban panjang agar mengurangi pendarahan. Ibu, implannya sudah terpasang. Nah, diusahakan ibu jangan kena air ya bu ya selama 3 hari. Dan apabila ini plesternya basah atau kotor, ibu coba diganti ibu ya, bisa boleh yang diganti. Dan diusahakan ibu tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat terlebih dahulu. Dikurangi ibu ya kerja, soalnya ini kan nanti kalau ada memar juga atau merah, ibu jangan kaget, itu ada reaksi dari pemasangan implan. Nanti dikasih obat untuk mengurangi rasa memar dan pegal ibu ya. Nah, setelah itu kita bereskan alat-alat. Masukkan sampah ke dalam sampah kering, dan kita masukkan sampah ke alat ke klorin, alat klorin. Kita masukkan sarung ke dalam alat klorin setelah terbalik. Terus kita cuci tangan 6 langkah di air yang mengalir pakai sabun. Dan kita keringkan. Udah gitu kita beritahu ibu bahwa ibu telah dilakukan pemasangan implan. Ibu sudah selesai melakukan pemasangan implan. Ibu boleh duduk kembali. Nanti kita akan memberikan konseling tentang pasca pemasangan implan. Silakan ibu sebelah sini. Ya bu. Ya ibu silakan duduk kembali bu. Gimana ibu? Sudah dipasang? Agak pegal sedikit. Agak pegal sedikit ya. ibu ya. Ya emang ibu, emang itu efek samping dari pemasangan KB implan. Biasanya ibu setelah dipasang itu ada beberapa hari ibu ya ada bercak-bercak biru atau memar di bagian yang sudah dipasang implan. Udah gitu diusahakan ibu jangan kena air ibu ya selama 3 hari dulu. Terus jangan angkat yang berat-berat dulu. Nanti setiap harinya itu diganti ibu ya bekas lukanya dengan hasaplas biar tetap kering. Nah itu nanti saya akan dikasih obat untuk peredam rasa sakit dan untuk tidak bengkak ibu ya. Nah, dan ini untuk kartu KB-nya ibu ya. Ibu Yani, Bapak Engkus ya pak ya. 39 tahun. Ini ibu dikontrol 3 hari nanti kesini lagi ya dikontrol. Ini untuk 3 tahun ibu ya. Dipasang 2021 nanti dibukanya 2023 ibu ya. Bentuknya saya tadi ya seperti huruf ya bu ya. Nanti kontrol 3 hari kesini ya. Kalau misalkan ibu ada keluhan, ibu boleh hubungi saya atau kami kemarin ibu ya. Obatnya nanti ibu obat ambil nanti di apotek. Dan ini kartu KB-nya. Kalau nanti ibu datang ke sini untuk kontrol tolong dibawa ibu ya. Boleh ada yang lagi saya ibu tanyakan ibu? Sudah bu, nanti 3 hari ya pas lagi. Nanti ke sini jangan dulu kena air, nanti pembawaannya diganti tiap hari ibu ya. Ya, itu ibu terima kasih.